Satu, dua, tiga. Torchnya nyalain ya. Torch. Lampunya Ada. Oke, Bang. Ya. Bang Fahmi, tadi Udah. Oke, Bang Fahmi, ini terkait penahanan Nikita Mirzani, Abang sebagai kuasa hukumnya, pengacaranya, bagaimana Bang? Kondisi terkini dan Kalau Nikita sehat-sehat aja, alhamdulillah, dia nggak ada masalah. Dia bilang bahwa ini adalah bagian daripada hidup yang harus dijalanin. Tapi dia bilang bahwa keadilan itu tetap harus saya perjuangkan. Nah itu Nikita bilang. Jadi bang, urusan pasal-pasal urusan abang lah, biar aku aja lah mendoakan, berdoa orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dia. tapi tadi melihat kondisinya sehat-sehat aja berarti. Sehat aja Nikita, cuma dia kepikiran tolong bang, abang bisa komunikasi sama Loli. Itu yang kedua, dia juga kepikiran tentang ada 1.500 anak yatim dan 80 orang di panti jompo. Itu aja, nggak lain-lain nggak ada, dia santai aja. Nikita santai, nggak ada apa-apa. Selama 2 hari ini yang kita kan sudah ditahan ya, Bang. Mungkin apa sih yang dilakukan selama di dalam itu? Waduh, Dia saya tidak mungkin tahu seseorang di dalam tahanan. kegiatannya mungkin Bang. Kegiatannya saya nggak tahu, karena saya tidak mungkin ada di sana. Nah nanti saya tanya, kalau saya datang lagi ketemu nanti saya tanya. Ini pertanyaan pekerjaan rumah jadinya. Jadi nanti saya ketemu lagi saya tanyakan. Tanya yang lain sih dia. Bang, penangguhan penahanan gimana Bang? Ya saya ajukan permohonan penangguhan penahanan. Saya sampaikan kepada jaksa supaya jaksa dapat menangguhkan dan atau mengalihkan dengan kondisi seperti itu, bahwa ini kasus di polisi tidak ditahan. Apa yang menjadi persoalan? Takut barang bukti hilang, barang buktinya ada sama jaksa kok. Takut Niki melarikan diri ya? Tidak mungkin melarikan diri, saya penjamin. Saya pengacaranya yang jamin Niki. Tidak mungkin Nikita melarikan. Niki punya keluarga, punya anak, mustahil dia menghilang. Nah kalau nyari Nikita di lokasi syuting paling gampang. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi salah satunya di Polresta Tangerang itu dilaporinnya itu gara-gara domisili juga sih, domisili gak sih Bang, karena Nikita jauh kan? Maksudnya gimana? Ya Nikita kan di kasusnya kan berjalannya kan di Banten gitu. Tapi padahal domisili Nikita di Jakarta gitu. Itu ada kecurigaan nggak Bang? Oh itu urusan nanti Pak, urusan materi di persidangan. Jadi saya tidak perlu sampaikan apa yang harus saya kerjakan di persidangan. Itu adalah menjadi haknya pengacara, advokat ya, untuk membela kliennya kan tidak perlu harus saya sampaikan. Nanti di persidangan Anda tahu semua apa yang menjadi permasalahan. Oke. Tapi waktu pertama kali Nyai teriak-teriak, Ya Nyai itu protes aja, kenapa saya diperlakukan seperti ini dan siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini. Itu pertanyaan yang wajar. Karena sepertinya Niki banyak memegang informasi dan rahasia sehingga dia berani menyampaikan sesuatu, dan itu urusannya Niki lah, urusan saya urusan hukum. Tapi itu ada pelanggaran nggak sih Pak, histeris Niki di tempat umum, di apalagi tempat kejari Atau ada terusnya ya? tekanan gitu. Maksudnya tekanan itu apa? Makanya sampai Niki teriak-teriak. histeris. Bukan, saya katakan Anda jangan Niki itu protes, kenapa saya diperlakukan seperti ini, siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak ditahan oleh polisi, saya tidak kemana-mana. Tapi Itu itu yang dijadikan. ini kan di tempat umum, apalagi di tempat di kejari gitu kan, teriak-teriaknya itu pelanggaran bukan sih? Kalau Anda menyatakan pelanggaran, tolong Anda sampaikan ke saya pasal berapa yang dilanggar. Orang yang menyampaikan kekecewaannya karena diproses seperti itu bukan pelanggaran, itu hak. Hak dia membela diri dan menyampaikan keberatan. Kenapa Anda perlakukan saya seperti ini? Nggak ada yang harus dilanggar. Bang, terkait adanya penambahan kuasa hukum, apa benar? Sampai detik ini tidak ada penambahan kuasa hukum. Karena seorang advokat itu harus punya lisensi. Dan sampai detik ini saya, kuasa hukum Niki, saya belum memberikan rekomendasi kepada siapapun juga. Karena
untuk persidangan masih kuasanya masih saya. Jadi dari awal proses sampai permohonan penangguhan. Kalau sahabat Niki ada, jadi sahabat Nikita ada, yang kebetulan ikut datang, ya silakan, namanya sahabat Nikita. Saya tidak mempersoalkan siapapun yang menjadi sahabat Nikita yang mensupport Nikita Mirzani. Terkait dengan Kak Fitri sendiri, kapan Bang sudah ada komunikasi belum? Kalau Kak Fitri sering komunikasi, nggak ada, dia support aja. Jadi Kak Fitri support, telepon saya berkali-kali dan nggak ada masalah. Nah, Kak Niki kan juga setelah ditahan, akhirnya netizen banyak juga ikut yang ngebully Loli nih Bang, gimana Bang? Ya seharusnya Loli yang nggak ada kaitannya tidak perlu diperlakukan seperti itu. Tapi kan itu hak masyarakat ya. Cuma satu hal yang harus dipahami. Satu, Niki ini apa sih yang dilakukan oleh Niki? Niki bukan pelaku teroris, bukan pelaku pembunuhan, bukan pelaku narkoba, bukan juga melakukan apa. Tidak ada, hanya memposting tulisan yang menurut tafsir itu perbuatan pidana. Menurut Niki bukan. Ya itu persoalannya. Pencemaran nama baik. Tapi kan nggak perlu lah anak kecil itu harus ditarik-tarik dengan persoalan yang seperti ini. Beda kalau misalnya tiba-tiba Niki itu tertangkap narkotika, wayafat, mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Silakan Anda membuli-buli anaknya. Tapi kalau persoalan-persoalan ini kan ide seseorang memposting sesuatu, ide seseorang untuk melakukan pembelaan atau membantu seseorang dalam proses hukum, nggak perlulah. Jadi boleh membuli seseorang, tapi dilihat masalahnya. Kalau masalah-masalah ini kan tafsir. Oh, tafsirnya dia mencemarkan nama baik. Menurut saya tidak mencemarkan nama baik, kan seperti itu. Kalau tafsir mentafsirkan, terserah yang menafsirkan kan gitu. Oke, Bang Abang sebagai kuasa hukum apa langkah-langkah yang mau diambil Bang? Ya kalau sementara sih saya mengajukan penangguhan penahanan. Lain-lain itu langkahnya di persidangan. Berarti ada peluang untuk Niki bebas dalam waktu secepatnya? Doain aja, bukan bebas, saya mencoba untuk supaya dia dikeluarkan dari tahanan. Kalau proses hukumnya saya pikir tetap akan berproses. Terkait besok juga Bang, Abang akan ke Polres Selatan? Saya akan ke Polres Jakarta Selatan bersama Leman dan Rini untuk menanyakan proses hukum yang berputar-putar hampir 2 tahun. Seseorang yang mencari keadilan karena dia merasa dirampas kemerdekaannya, yang menurut kejadian itu adalah ada sebuah kejadian berlanjut. Jadi tanggal sekian sampai sekian dia disekap, dia tidak boleh pulang dan sebagainya. Artinya seseorang yang tiap hari pulang tiba-tiba nggak boleh pulang, itu namanya dirampas kemerdekaan. Setelah itu Rini lapor, setelah Rini lapor orang ini juga nggak boleh pulang hampir mendekati 30 hari. Artinya ada perbuatan pidana dan ada perbuatan pidana secara berlanjut. Dan ingat, yang dilaporkan itu bukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidananya merampas kemerdekaan. Artinya orang tidak boleh pulang, kesana kemari diikutin, itu sudah dirampas kemerdekaannya sebagai manusia. Dan itu adalah memenuhi unsur pidana. Seperti itu. Bang, kasus ini kan juga adanya pro dari sahabat polisi yang mendukung Nikmir, ibaratnya bilang ketidakadilan untuk Nikmir tidak ada. Saya nggak gitu. komentarin yang begitu. Iya, pro Maaf. yang pro. Saya nggak minta, saya orang hukum tidak ngurusin pro kontra. Anda tanya yang lain saya jawab. Silakan ada yang mau mendukung Niki, itu sah-sah saja. Karena saya tidak perlu, yang saya saat ini kita butuhkan adalah bagaimana proses hukum ini berjalan dan juga Niki perkaranya banyak di Polres Jakarta Selatan juga berjalan. Seperti itu. Tapi nampaknya juga banyak dukungan daripada netizen juga. Ya silakan netizen mendukung, tapi jangan masuk kepada persoalan hukum. Netizen mendukung karena apa? Kalau sudah menafsirkan ini tidak adil, ini adil, beda-beda, itu urusannya udah terlalu jauh. Banyak ya, tapi banyak netizen yang dukung karena Niki ini seorang ibu. Nah kalau dari pandangan hukum Abang gimana Bang? Ya memang dia seorang ibu, seorang ibu, anak dari 3 orang anak dan sebagainya. Apakah Abang minta gitu untuk hakim atau Belum kepolisian terlalu untuk jauh mempertimbangkan nanti untuk hakim. Masih mempertimbangkan? sidang aja belum, nanti aja. maksudnya Kita bahas yang di depan mata sih. Oke Bang, dengan adanya penangkapan ini apakah ada kerugian gitu Bang dari pihak Niki sendiri? Maksudnya kerugian apa? Kerugian itu dari segi pekerjaan material. Waduh, saya nggak sempat nanya-nanya begitu tadi. Karena bagi saya yang saat ini saya konsentrasi itu adalah tentang diri Niki, supaya dia siap menghadapi dan dia tahu
Kenapa dia santai-santai saja? Karena dia tahu saya kan bukan pembunuh, Bang. Saya ini bukan teroris. Saya ini juga tidak melakukan tindak pidana narkotika. Saya memposting menurut tafsir saya itu bukan pidana. Tapi kalau saya diperlakukan seperti ini ya tinggal doa saja supaya hukumnya Allah yang turun terhadap orang-orang yang mendolimi saya. Itu saja yang Niki bilang. Urusan pasal per pasal urusannya Abang. Udah gitu. Santai dia. Besok jam berapa Bang ke Polres? Habis sholat Jumat. Karena pagi saya harus ke Serang nemuin Niki dan nemuin ada seseorang. Jadi setelah itu saya pasti akan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Leman dan Rini. Tolong dibantu. Leman itu seorang sopir yang kerjanya membawa mobil. Sejak kejadian itu dia menjadi orang yang tidak bisa konsentrasi full. Karena berdasarkan hasil visum yang di Rumah Sakit Keramat Jati ada sesuatu yang menyebabkan trauma kepada dirinya dan itu ada di berkas perkara. Berkasnya sudah lengkap. Saya tidak tahu ini perkara berputar-putar seperti ini. Jadi minta supaya keadilan juga diberikan, supaya sama, diperlakukan yang sama. Karena saat ini Bapak Kapolri itu betul-betul lagi memantau semua anak buahnya yang berperkara, yang berproses. Untuk bagaimana bisa memberikan keadilan, bagaimana bisa mengayomi masyarakat. Saat inilah Bapak Kapolri itu selalu memantau. Jadi kami saat ini juga meminta Bapak Kapolri, ini Pak ada perkara Pak, 2 tahun berputar-putar Pak. Orang dirampas kemerdekaannya, tidak tahu apa yang terjadi prosesnya. Sampai saat ini tidak jelas. Seperti itu. Jadi tolong, kalau sudah namanya ada seseorang terjadi perbuatan pidana, namanya penyelidikan ke penyidikan, berarti sudah ada orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidananya tetapkan sebagai tersangka. Kalau memang dalam perkara itu, karena ini kasus penyekapan tidak mungkin seseorang yang melakukan lebih dari, silakan tetapkan siapa lagi yang menjadi tersangka. Kenapa harus berputar-putar? Apa yang mau dicari? Ini bukan penganiayaan, nggak perlu dicari siapa yang tahu, siapa yang memukul. Gitu. Ya. Bang, terakhir nih Bang, dari saya kemarin penangguhan penahanan kan pernah dilakukan oleh Beda, nggak pernah dilakukan. yang beberapa waktu lalu. Itu pohon untuk tidak ditahan. Mohon tidak tahan. Itu bukan Beda. penangguhan penahanan. Kalau penangguhan penahanan baru tadi saya sampaikan. Oh, gitu ya. Doain aja ya. Iya. Oke. Ada lagi bos? Ya, Udah aman. Bang. Makasih banyak Abang. Makasih Bang.